terus kemiringannya segini bang. Nah pohonnya menghadap ke jurang seperti ini kan. Jiro lupa, santai tapi serius, serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini lagi kongko bareng karo Kang Teguh Waluyo, bro Teguh Waluyo. Ketang kaya nom nganggo bro. Baik kabarnya Mas Teguh? Alhamdulillah saya bang. Alhamdulillah. Kita lepas masker ya, mau saya kan wis vaksin kok. Sudah bang. 2 kali, aku mau lebih dari Swabnya bolak-balik. Ya, tadi juga kemarin juga saya minta pas swab antigen gitu. Aman insyaallah. Mas Teguh Waluyo ya, aku kenal sedurunge nyong dadi wakil ya. Aku dolan maring nom-nom di kafe ya sembarang. Prawita ya? Prawita Garden nang Dharma Kradenan itu sembarang ya. Yang nantinya lagi mau dibikin wisata bersama dengan TNI ya Mas ya. Kodam Diponegoro Kodam Diponegoro dengan PT RSA ya betul ya. Mas Teguh ini salah satu pemuda yang Banyumas sing kreatif, sing betul-betul menggali potensi lokal sehingga bisa sing pertama ya mau nguripi awake dhewe dhisik. Kemudian membimbing teman-temannya pemuda-pemuda kekuatan buah itu. Tinggal teman-teman anak-anak muda nang sekitar wilayahnya dia, anak-anak lebah, kemudian duwe koleksi tanaman tanaman langka, dolan maning ngene dheweke dulu ning ora salah. Gimana Mas Teguh? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik terus Pak. Oh, baik terus ya. Pokoknya kudu optimis ya. Alhamdulillah nggak pernah kena COVID juga Pak. Iya, alhamdulillah. Ngenyak-ngenyak ya. Tinggal ngenyak ketahui kena COVID. Siki usahane kepriye Mas ini, Mas? Ya alhamdulillah lancar walaupun ya proses ya Pak. Berarti proses bangkit lagi kan seperti itu. Nah, pasti semuanya pernah merasakan karena dampak COVID itu kan seperti itu. Terus penurunannya tekan pirang persen dari sebelumnya ya, sedurunge COVID misalkan dianggap 100% gitu ya. Kemudian pas awal COVID lagi parah-parahnya COVID, siki wis pulih dadi pirang persen? Karena saya utamanya madu ya Pak. Ya. Justru awal-awal naik. Oh, awal COVID naik? Awal 1-2 bulan naik, 3 bulan berjalan itu turun Pak. Iya. Kemudian naik lagi itu waktu kemarin lagi level 4 itu. Oh, level ya 4, itu naik. Ya. Nah sekarang turun tapi turunnya lebih turun lagi Pak. Lebih turun ya, lagi. Apalagi dari sisi tanaman. Kemudian wisata edukasi. Ya. Kemudian kafenya juga. Kafenya itu juga turun ya. Belum normal ya. Kafenya normal. Belum. Lur, Mas Teguh gue produksi madu singgung ya mungkin tepat jam terus dia. Madu Prawita, madu murni. Fungsinya kok apa Mas? Ini bedanya apa? Dua madu. Produk Mas Teguh. Coba. Ini lebahnya beda Pak. Lebahnya beda. Ya, kalau gitu. Ini lebah ternak tapi lebahnya impor. Lebah impor. Ya, Mellifera. Mellifera itu lebah sekali. Ini lebih ke Eropa dulu. Dari Eropa. Iya. Pada mabur maling ini. Nah, dulu kan di awalnya itu bantuan pada yang dikelola Madu Pramuka itu awalnya kan dari situ. Kemudian kan menyebar sampai sekarang. Itu bisa hidup di sini ya? Bisa. Ini madu apa? Mellifera. Mellifera. Yang itu madu hutan Pak. Madu hutan berarti itu itu madu asli hutan di sekitar Banyumas. Stoknya nggak ada saya ini, cuman sisa itu di sini. Cuma sisa ini. Ya, jadi kita bukan tidak produksi karena memang kalau madu hutan kita nyari, kalau nggak dapat ya otomatis nggak ada stoknya. Kalau yang madu hutan itu nggak bisa diternak. Nggak bisa. Oh, yang ini stoknya banyak. Iya. Terus apa? Lanceng apa? Ya, lanceng. Kemarin ada tapi kan sudah ini. Nah. Yang kelanceng ya. Itu juga karena produksinya sedikit Pak. Jadi stoknya juga tidak sebanyak yang madu Mellifera.
Mas Teguh, yen jenengan produksi iki nek wong ngarep tuku, kowe iki maring ndi kan zaman era milenial ya. Ceritane kepriwe iki kudune jenengan kan milenial luwih nang aku tuh. Iya. Kepriwe nek arep pesen iki. Biasanya kan pasti menghubungi lewat HP ya Pak. Untuk nomor HP itu bisa cari saja di Google Prawita Garden ada itu banyak. Iya. Ngomongnya paling arep promosi kan. Silakan saja untuk ketik di Google penelusuran itu Prawita Garden atau Madu Prawita itu bisa Garden. Atau ketik Desa Dharma Kradenan saja nanti bisa muncul itu. Desa Dharma Kradenan itu sudah bisa muncul, itu luar biasa ya. Berarti ini pasarnya sudah sampai mana di mana? Masih di wilayah Banyumas, iya, lebih nasional sih Pak. Cuman kan tidak sebanyak itu, tergantung kapasitas ini juga. Produksinya. Iya, stoknya juga. Kesulitannya apa sih untuk menaikkan produksi? Pastinya lahan Pak. Lahan. Ya. Karena makhluk hidup pasti kan butuh wilayah. Nah, lahan yang dibutuhkan seperti apa? Sebenarnya apa kriteria misalkan anak ketinggian gitu? Kalau itu tidak terlalu Pak, yang penting tidak terlalu dingin kan seperti itu. Tapi kaitannya dengan tanaman Pak. Makanya semakin bagus vegetasinya, otomatis produksinya juga semakin bagus. Tanamannya tanaman. Kita usahakan yang ada saja dengan ditambah dengan pakan pendamping. Yang ada misalnya kayak kelapa, pisang, mangga, terus tanaman-tanaman hutan itu banyak buah-buahan gitu. Jadi di daerah-daerah yang banyak tanaman-tanaman buah-buahan itu lebay bisa subur. Iya, atau tanaman kayu juga bisa, Pak. Nek caranya gue kan tadi ada madu yang diternak, kemudian madu hutan ya. Iya. Sehingga orang bisa diternak dan diambil dari hutan. Manennya itu panen madu hutan itu panennya gimana? Kalau madu hutan lebih lengkapnya di YouTube Prawita juga ada Pak. Tapi prosesnya biasanya ada di pohon-pohon tinggi Pak. Tapi kalau lagi beruntung ya pohonnya pendek Pak. Kayak yang kemarin terakhir kita manen di kaki Gunung Slamet itu lewatnya Sokawera Pak. Jalan ke atas jalannya saja harus buka jalan. Semak-semak dibuka terus kemiringannya segini Pak. Nah, pohonnya menghadap ke jurang seperti ini kan. Nah, itu kan agak susah, makanya tidak bisa dipanjat. Kita pakai galah gitu. Sebenarnya madu hutan lebih mahal gitu ya. Iya. Iya, lebih mahal. Dan pasti organik, Pak. Karena jauh dari perkebunan yang pakai pestisida maupun itu bahan kimia kan. Iya. Omsetnya bisa bilang sebulan. Secara madu sini ya. Omsetnya sebulan bisa bilang. Antara omset dan keuntungan bedanya jauh sih ya Pak, karena kita ada mitra juga, terus juga tidak semuanya madu dari lebah saya gitu. Ada lebahnya mitra dan lain sebagainya. Jadi omset itu bisa 3 sampai 15. Sampai 15. Tapi ada bagi hasilnya. Terus kemarin waktu pas Covid lagi naik itu Pak bisa sampai 30, tapi cuman 2 bulan saja. Sampai stok saya juga ini Pak. Saya koleksi madu banyak botol 1 liter. Yang rencananya mau saya simpan 2 tahun 5 tahun itu Pak. Saya jual nanti tahun kelima rencananya. Nah, karena waktu itu Covid Pak, akhirnya dijual semua. Nah, itu makanya koleksi saya hilang semua Pak. Padahal madunya banyak banget Pak. Emang madu kalau umurnya semakin lama botol itu semakin bagus. Asal penyimpanannya benar. Asal beli seperti kalau di Eropa seperti wine ya. Enggak juga Pak. Kadar airnya berkurang, terus ada jamur apa itu? Waktu itu ada dosen unsut ke rumah nyoba yang madu sudah saya simpan bertahun-tahun itu. Ini bagus jamurnya. Tapi saya kan keilmuannya belum sampai ke sana Pak. Maksudnya jamur apa? Kurang tahu gitu Pak. Tapi intinya jamur yang baik, bukan jamur yang jamur di dalam madu itu. Tapi jamur ya mungkin fermentasi gitu. Fermentasi jadi tambah apik gitu. Iya, begitu. Saya kurang paham intinya itu. Berapa persen itu keuntungannya? Aku bicara sudah dianggap orang anak sing bermitra gitu. Dari omset misalkan 10 juta gitu ya. Itu keuntungan berapa? Ya bisa 7 sampai 10, Pak. Kalau omset 10 juta.
Bisa sampai 50%-nya, Pak. 50%. Iya. Tapi itu belum dikurangi untuk karyawan. Ya, jadi kan ada persentase bagi hasil dan ada bagi hasil misal 50% untuk kami Prawita. Nah, di situ kan ada lagi, Pak. Ada karyawan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi omsetnya perlu ditingkatkan. Iya, sebenarnya. Karena yang dibutuhkan lahan. Iya. Kebutuhan lahan, jenengan nggak ada kriteria lahannya harus di mana gitu. Kriteria harus ada, Pak. Biasanya kita survei, kadang ada yang menawarkan saya punya lahan ini kita survei dulu, Pak. Nah, kalau nggak masuk ya nggak bisa. Jenengan coba Mas ke bagian asetnya. Nah, Mas Dedi menanyakan adalah banyak sekali lahan-lahannya Pemda yang sekarang sudah kembali ke Ibu Pertiwi ya. Dulu lahan-lahan kemudian riswa, tukar guling, ukurannya ternyata belum dibalik nama atas nama Pemda. Alhamdulillah di era Pak Husin dengan saya bisa pada balik maling pemerintah daerah itu lahan-lahan itu bisa disewa, dikerjasamakan disewa. Nah saya aku rapal ki lahannya. Mungkin yang bisa masuk kriteria jenengan bisa ketemu karo Mas Dedi bagian aset ya apalah nanti oke ini bisa orang kan itu puluhan hektar mungkin. Itu bisa disewa dan harganya pasti murah, apalagi kalau untuk meningkatkan UMKM itu pasti harganya sama tepung bupati pasti bisa dipertimbangkan dengan harga yang paling murah. Kemudian juga di samping itu bisa juga kerjasama, mungkin juga kerjasama dengan Pemda, kerjasama karo aku ya apa-apa. Sebagai pengusaha tapi bagi hasil kan bisnis. Iya, butuh bagi hasil. Kan gini, omset itu kan gini ya. Kita keuntungannya kecil, tapi kalau omsetnya besar menjadi lebih besar. Betul. Jadi kan harus ahli. Kalau ruang lingkupnya hanya sekian, ya sekian. Betul. Kemudian kita besarkan, ya kita keuntungannya jadi tambah dulu. Mungkin bisa juga nang Cilongok gitu ya di tempat ternak domba itu mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Asal tanamannya dikondisikan kan. Oh, tanamannya harus dikondisikan. Iya. Kalau untuk sekarang langsung dikasih lebah ya kurang. Oh, enggak ada tempatnya di mananya. Tanamannya harus dikondisikan. Iya. Orang bisa pakai jagung lah bisa itu. Bisa, Pak. Ya itu kan termasuk mengkondisikan, Pak. Kalau yang tidak kita kondisikan dulu, contoh di Glempang itu ada di perhutani ada kebun kaliandra itu 10 hektar. Nah itu kan kita nggak perlu nanam, Pak. Tinggal kita taruh di lokasi warga kan lebahnya ke sana sendiri kan. Kebunnya apa itu? Itu perbatasan hutan pinus dengan hutan lindung itu, Pak. Tanamannya bukan tanaman buah. Bukan. Berarti kaliandra itu, Pak. Tanamannya kaliandra. Iya, tanaman hutan itu Mas. Tanaman hutan. Itu memang ada bunganya. Iya, ada bunga terus malah. Iya, berbunga terus. Berarti dengan perhutani. Kita dengan LMDH-nya. LMDH. Itu bisa juga. Bisa. LMDH. Terbantu masalah itu. Kalau dengan LMDH, kalau dengan Pemda yang jadi kewenangan saya mesti mantu Pak Bupati. Pasti akan didukung. Ya, loh. Jadi teman-teman awula muda nih, generasi milenial bro, usaha kayak Mas Teguh untuk lahan selama sesuai aturan, ada ragu-ragu bisa takon maringnya, bisa saja langsung ke bagian aset Mas Dedi. Itu banyak lahannya Pemda yang sekarang belum dimanfaatkan. Padahal yang namanya pemerintah daerah itu berhasil itu bukan berarti kemudian menghasilkan uang banyak, tapi mensejahterakan masyarakat kan tujuan akhirnya kan itu. Jenengan bisa nanti ketemu dengan Mas Dedi di mana lahan mana yang bisa dimanfaatkan, maju terus aku wingi turun jenengan oleh pakai penghargaan dan apa ini dari mulai yang kabupaten mana yang kabupaten ini Pak. Ini yang kabupaten ini apa saja ini tahun 2020 kalau nggak salah itu 2019 sama 2020 gitu Pak. 19-20. Ini 2019-2020. Iya. Ya. Ini Mas Teguh itu pernah menjadi juara 3 Renova Teknologi Keren tahun 2019 ya. Kemudian 2020 inovator pot madu buatan. Ini apa ya pot madu buatan? Itu yang untuk pengembangan supaya produksi madunya lebih cepat Pak. Oh
pakai pot dan lebih buat banyak. itu. Jadi lebahnya masuk ke itu. Ya, intinya kita buat wadah madunya separuh, nanti separuh lebahnya yang membuat. Jadi kan lebih meringankan beban lebahnya seperti itu. Jadi caranya dari menghasilkan madunya itu Iya, lebih banyak dan lebih cepat. Terus mana lagi itu penghargaan? Pak, aku penghargaannya ya. Kalau yang ini dari Dinkop UKM, Pak. Yang Harkopnas 2019 juga yang di Batu Raden itu. Dari Provinsi Jawa Tengah. Nasional malah, Pak. Oh, nasional ini. Peserta Jambore Koperasi tahun 2019. Ini sama juga madu. Iya, cuman dapat itunya kayak gitu, Pak. Kalau pialanya di rumahmu bawa. Pialanya di rumah. Tasnya nggak cukup. Iya, oli duit lagi. Dapat 5 juta, Pak. Saya bagikan dengan tim waktu itu. Langsung dibagi semua itu. Iya. Buat makan-makan juga. Ini yang nasional pernah dapat penghargaan ini loh. Nah, ini yang kemarin ini yang terakhir ya. Ini baru dapat dari Pak Gubernur ya. Piagam penghargaan pemenang penjaringan inovasi masyarakat ini. Jadi, ini pialanya juga, Pak. Pialanya ini dari Pak Gubernur. Dapat hadiah juga. Ini ada 2 ya? Ada 2. Piagamnya ada 2. Satunya itu sebagai nominator lomba Renova dan penjaringan masyarakat sama. Dari Pak Gubernur juga. Ini loh contoh anak-anak muda yang seperti ini di Banyumas sebetulnya banyak sekali ya. Tapi mungkin apakah kurang komunikasi atau kemudian memang dari Pemda mungkin kami ya mohon maaf ya masih kurang perhatian. Jadi ini kan sering maling ya. Ini salah satunya tadi sudah kita diskusikan, mudah-mudahan dengan bisa wilahan yang sesuai untuk dijadikan ternak lebah. Ya, lebahnya itu berarti lebah yang tadi yang import itu ya. Bisa kalau memang jenisnya lahannya sudah dikondisikan ya. Bisa 2 jenis. Yang kelanceng bisa masuk, yang lebah apis atau ondoan juga bisa. Yang paling bagus itu Pak? Kelancengnya, Pak. Kelanceng. Bagusnya apa? Dari sisi harga masuk paling tinggi, ya. Kemudian dari khasiatnya juga paling bagus. Khasiatnya apa? Cengnya itu. Khasiatnya jadi cengeng. Apik. Terus jenengan di samping ini usaha apa lagi, Mas? Di samping madu. Saya dengar, aku tahu orang dengar ya. Dia punya koleksi tanaman-tanaman langka, ya. Iya. Itu dijual juga. Itu malah sebelum saya pegang lebah, Pak, saya memang suka koleksi itu, maksudnya pengen nanam buah yang di desa nggak ada gitu loh, Pak. Dari situ. Sekali ya, ya. Itu sudah banyak yang datang sudah beli. Ya. Itu juga bisa dibeli di medsos ada ya sudah ya. Bisa. Berarti medsosnya sudah ada ya. Prawita ya. Prawita atau desa Dharma Pradena. Nanti kan bisa berkolaborasi, Mas. Ini alhamdulillah tahun kemarin ya, Dharma Pradena yang tanahnya lahannya Kodam itu ya, sudah dibikinkan gas area. Kemudian insya Allah ya, aku kemarin juga sekang ukur itu mau dapat, saya minta bantuan mudah-mudahan dapat untuk 5 hektar coklat. Karena dengan cerita ekor salah waktu dulu aslinya di situ coklat ya. Betul. Nah, dikembalikan ke coklat. Aku jalur bantuan jenengan ya. Karena dari Bogor itu minta kalau bisa coklat yang akan dijadikan bibit itu coklat yang sudah jelas tumbuh di daerah situ. Masih ada nggak? Ada, Pak. Nah, itu nanti dikomunikasikan. Kalau bisa ada contohnya, saya nyurati ke Balai Pembibitan di Bogor bahwa di sini masih ada. Nanti kalau dari sini saya temukan dengan ini. Ya. Nanti jadi bibit coklat yang diberikan dari mana? Dari Puslitbang perkebunan. Itu sudah memang betul-betul bibit coklat yang bisa ditanam di Dharma Pradena. Iya. Jangan sih bibit coklat di kawah maringnya jebulin kayaknya harus bisa tumbuh. Iya. Kan percuma ya. Nah, itu juga bisa kerjasama, Mas. Karena TNI itu sekarang juga dengan masyarakat kan selalu bersinergi. Sana kan ada serbuan teritorial. Ya. Nanti pengelolanya juga harapan saya teman-teman dari Dharma Pradena. Tahun ini dari sisi Pak Bupati sudah memberikan anggaran untuk jalan yang tahun ini direkomendasi. Insya Allah tahun ini harapannya jalannya mulus ya. Kemudian nanti
Di sana ada kebun coklat. Ya. Syukur bisa muter full Pak, bisa off road Pak. Gitu, Pak. Nah, itu cita-citanya seperti itu lagi dirancang. Iya. Jadi duduk kebun coklat. Iya. Nek aku cita-citanya gini, yang hanya punya TNI. Mudah-mudahan jenengan sepemahaman dengan saya. Ada kebun coklat, ya. Kemudian ada pabrik coklatnya, ada kafenya. Kafenya kan bisa kafe cabangin jenengan karena ya, mulai ciri khas. Minumannya berbagai macam coklat. Ya. Tuh. Ini terus saya itu dapat bantuan juga 20.000 bibit kopi, Mas. Baru diambil 10.000 ya. Monggo Mas Teguh, kalau membutuhkan bisa hubungi Mas Jaka. Ya. Saya akan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ditanam di daerah Dalmatian. Nah, tapi Arabica itu Pak. Arabica. Ya, jadi rencana kita arahkan ke daerah yang atas. Sunyalangu, Sokawera sana. Beda. Kalau sana? Robusta Mas. Robusta mana nggak susah ya. Nggak susah di Robusta. Ternyata pengembangbiakan bibitnya nggak susah. Terus lainnya ini apa lagi Mas? Tanaman tadi sudah menjadi komoditi yang dengan jual. Wisata edukasi Pak, alhamdulillah sudah mulai lagi karena COVID kan sudah longgar Pak. Ya. Sudah ada beberapa sekolah yang menghubungi. Ya sudah. Ya untuk booking wisata edukasi untuk anak-anak sekolah. Ya. Edukasi tanaman sama lebah. Oh, nemenin jenengan di belakang. Yang di belakang. Ya. Terus di samping rumahnya jenengan itu yang ada kafenya. Di luar situ ada lagi? Ada Pak. Kemarin baru saya rapikan dengan alat berat Pak rencananya. Itu lebih masuk. Ya. Nggak masuk ke hutan tapi dekat sungai kan agak bagus. Tapi ya balung cilik Pak alon-alon. Belum bujono lah, balungnya cilik mana? Mana COVID kering mudun 4 kilo kena COVID. Jadi gitu Lur, ini salah satu contoh ya anak-anak muda kreatif yang mengembangkan potensi daerah. Harapannya Pak Bupati, harapan saya itu anak-anak muda seperti Mas Teguh itu bisa lebih berkembang dan Pemda pasti akan support. Ya. Nanti kita carikan gimana jalan keluarnya, kita diskusikan. Kalau lahan saya sudah buka seperti itu. Kemudian masalah bibit mungkin saya akan bisa bantu mintakan ke kementerian atau mintakan ke Pusitbang, Kebunan di Bogor dan lain-lain. Mudah-mudahan ini ada pialanya juga. Mudah-mudahan Mas Teguh semakin berkembang. Amin. Kemudian matur nuwun itu kan punya tahu bahwa malingannya juga kanca-kanca sini itu ya udang. Oh, lobster. Iya. Tapi persona cuma caplok Arabai mau. Saya punya ikan buaya itu kan caplok lobster yang mati padahal sudah mulai bertelur itu ya seperti bisa. Dari itu Lur, mudah-mudahan ke depan Banyumas semakin maju karena saya yakin anak-anak muda seperti Mas Teguh banyak sekali di Banyumas, tetapi memang belum pada muncul. Ini salah satu contohnya Mas Teguh. Nanti harapan saya banyak lagi anak-anak muda, bukan hanya yang ngelola lebah, mungkin yang lainnya anak laler PSF ya Pak. Iya, tentara hijau apa ya kan ada ya, lalat apa itu ya. Kemudian ada yang wisata desa itu bisa kita diskusikan, kemudian bareng-bareng untuk mencari jalan keluar agar warganya yang maju, terus Banyumas semakin moncer ke depan. Itu Lur, matur nuwun Mas Teguh. Sama-sama. Oke, matur nuwun kehadirannya, sehat-sehat selalu. Amin. Aja kelalen, COVID dulu rampung. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiro lupa, santai tapi serius tapi santai.